Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kultum Ramadan hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar puasa yang kita jalankan terhindar dari hal-hal yang membatalkan atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Makan, minum, atau segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari ketika berpuasa, jika dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan puasa. Makan dan minumnya seseorang yang lupa tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Suami dan istri yang melakukan hubungan badan secara sengaja pada siang hari ketika berpuasa, maka puasanya batal. Suami istri yang demikian itu wajib mengganti puasanya yang batal di luar bulan Ramadan. Selain itu, mereka wajib untuk membayar kafarat di antara 3 pilihan. Yang pertama adalah memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu bisa dengan berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Jika masih tidak mampu bisa dengan memberi makan 60 orang miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah maka batal puasanya. Namun apabila muntah tersebut karena tidak disengaja, misal karena sakit, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka diwajibkan untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat adalah keluar air mani secara sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan fisik, meski tanpa adanya hubungan badan, maka akan membatalkan puasa. Namun jika air mani tersebut keluar karena tidak disengaja, misalnya karena mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Yang kelima adalah haid dan nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid pada bulan Ramadan, ia dapat mengganti puasanya sejumlah hari haid di luar bulan puasa. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk nifas, yaitu perempuan yang mengeluarkan darah akibat proses persalinan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah puasa, perlu sikap hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Demikian kultum Ramadan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kultum Ramadan hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar puasa yang kita jalankan terhindar dari hal-hal yang membatalkan atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Makan, minum, atau segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari ketika berpuasa, jika dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan puasa. Makan dan minumnya seseorang yang lupa tidak membatalkan puasa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Suami dan istri yang melakukan hubungan badan secara sengaja pada siang hari ketika berpuasa, maka puasanya batal. Suami istri yang demikian itu wajib mengganti puasanya yang batal di luar bulan Ramadan. Selain itu, mereka wajib untuk membayar kafarat di antara 3 pilihan. Yang pertama adalah memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu bisa dengan berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Jika masih tidak mampu bisa dengan memberi makan 60 orang miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah maka batal puasanya. Namun apabila muntah tersebut karena tidak disengaja, misal karena sakit, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka diwajibkan untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat adalah keluar air mani secara sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan fisik, meski tanpa adanya hubungan badan, maka akan membatalkan puasa. Namun, jika air mani tersebut keluar karena tidak disengaja, misalnya karena mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Yang kelima adalah haid dan nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid pada bulan Ramadan, ia dapat mengganti puasanya sejumlah hari haid di luar bulan puasa. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk nifas, yaitu perempuan yang mengeluarkan darah akibat proses persalinan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah puasa, perlu sikap hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Demikian kultum Ramadan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kultum Ramadan hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa secara istilah bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar puasa yang kita jalankan terhindar dari hal-hal yang membatalkan atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu sendiri. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Makan, minum, atau segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari ketika berpuasa, jika dilakukan secara sengaja, maka akan membatalkan puasa. Makan dan minumnya seseorang yang lupa tidak membatalkan puasa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Selanjutnya yang kedua adalah melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Suami dan istri yang melakukan hubungan badan secara sengaja pada siang hari ketika berpuasa, maka puasanya batal. Suami istri yang demikian itu wajib mengganti puasanya yang batal di luar bulan Ramadan. Selain itu, mereka wajib untuk membayar kafarat di antara 3 pilihan. Yang pertama adalah memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu bisa dengan berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Jika masih tidak mampu bisa dengan memberi makan 60 orang miskin. Hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah muntah disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah maka batal puasanya. Namun apabila muntah tersebut karena tidak disengaja, misal karena sakit, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka diwajibkan untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat adalah keluar air mani secara sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan fisik, meski tanpa adanya hubungan badan, maka akan membatalkan puasa. Namun, jika air mani tersebut keluar karena tidak disengaja, misalnya karena mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Yang kelima adalah haid dan nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid pada bulan Ramadan, ia dapat mengganti puasanya sejumlah hari haid di luar bulan puasa. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk nifas, yaitu perempuan yang mengeluarkan darah akibat proses persalinan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah puasa, perlu sikap hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa atau dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Demikian kultum Ramadan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.